Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi L. Yudhistira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan teman-teman bagaimana cara penyetingan GPS Rescue di Betaflight 4.4 di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa Betaflight telah memperbaharui untuk GPS Rescue-nya, di mana kali ini sudah support untuk melakukan landing dan juga bisa melakukan disarm sendiri. Di sini saya akan membagikan teman-teman bagaimana cara melakukan penyetingan dan juga detail setiap parameter yang kita rubah agar teman-teman bisa melakukan atau melakukan penyetingan sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada tutorial berikut ini. Pertama-tama seperti biasa kita harus mengkoneksikan kuatnya kita dan tekan connect di sini. Pada tutorial kali ini saya tidak akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara memasang GPS modulnya, karena tutorial itu bisa teman-teman dapatkan di playlist yang telah saya buat terkait dengan bagaimana cara merakit drone FPV. Di situ saya membahas bagaimana cara memasang GPS modul. Untuk teman-teman yang belum paham terkait dengan bagaimana cara memasangnya, tinggal masuk ke playlist yang saya maksud tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke tutorial lanjutannya. Pertama-tama teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman sudah memastikan GPS-nya berfungsi sesuai yang kita inginkan. Di sini kita sudah menyetingnya di UART 6, yaitu sensor GPS-nya kita. Yang kedua adalah di konfigurasi. Teman-teman tinggal turun ke bawah dan mengaktifkan GPS-nya di sini. Teman-teman bisa melakukan sesuai dengan keinginannya teman-teman. Nah, di sini yang harus saya garis bawahi adalah di sini ada parameter dengan nama set home point once. Teman-teman harus mengetahui bahwa jika teman-teman mengecek ini, maka home point-nya hanya dideteksi pada saat pertama teman-teman memasang baterainya atau pertama kali kuatnya mendapatkan lock GPS. Jika teman-teman mematikan ini, maka home point-nya itu akan berpindah-pindah seiring teman-teman melakukan arming dan disarming. Di sini saya sengaja melakukan centang di sini agar nantinya home point-nya itu tidak berubah-berubah teman-teman. Hanya di satu tempat saja pada saat saya pertama kali memasang baterainya. Selanjutnya kita langsung masuk ke tab file save di sini. Untuk mengaktifkan file save, teman-teman harus melakukan enable expert mode di sini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat tab file save-nya. Kita langsung pilih saja di sini, teman-teman. Kita langsung memperhatikan bagian di kanan, teman-teman, di mana file save switch-nya itu saya pilih stage 2. Teman-teman bisa melakukan itu juga di sini. Nah, untuk pengaturan stage 2 settingnya, saya tidak melakukan apa-apa di sini. Mengapa saya tidak melakukan apa-apa di sini? Karena saya menggunakan RC2 dari DJI-nya, teman-teman. Maka biasanya pada tutorial-tutorial sebelumnya saya merekomendasikan itu untuk memasangnya di sini 0 dan juga di bawah ini 0. Oke, kita langsung lanjut saja pada parameter-parameter di bawah di sini. Teman-teman tinggal memilih GPS Rescue di sini, di mana sebelumnya itu kita punya beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama adalah drop, kedua land, dan GPS Rescue. Berikut adalah parameter-parameter yang dapat kita rubah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari parameter ini agar teman-teman bisa melakukan penyetingan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Yang pertama adalah angle. Di sini kita bisa melihat angkanya yang saya masukkan adalah 40. Ini adalah kemiringan kuatnya pada saat dia GPS Rescue, teman-teman. Yang kedua adalah initial altitude. Ini adalah settingan di mana ketinggian kuatnya pada saat melakukan GPS Rescue. Di sini saya memilih 30 meter. Teman-teman bisa menyesuaikan ketinggian sesuai dengan lokasi tempat bermain teman-teman, atau gedung-gedung tertinggi atau pohon tertinggi yang teman-teman punya di lingkungan teman-teman bermain. Selanjutnya adalah descent distance. Descent distance adalah kapan kuatnya mulai menurun, teman-teman. Jadi di sini saya memilih 20. Jadi jarak antara kuat dengan posisi home point-nya, di mana kuatnya itu sudah mulai menurunkan ketinggiannya. Itu adalah descent distance, teman-teman. Selanjutnya adalah minimum distance to home. Ini adalah hal yang baru di Betaflight 4.4. Seperti yang kita ketahui bahwa Betaflight sebelumnya minimum distance-nya itu adalah 50 meter. Nah, perlu diketahui bahwa di versi 4.4 ini
teman-teman bisa melakukan minimum distannya itu mulai dari 20 meter. Untuk jarak amannya menurut saya memasukkan nilainya adalah 30. Selanjutnya adalah ground speed atau kecepatan kuatnya pada saat melakukan GPS rescue. Saya memilih default adalah 5, teman-teman. Berikutnya adalah throttle minimum. Throttle input minimum yang dilakukan kuatnya pada saat dia GPS rescue. Di sini saya juga memilih default atau 1100, teman-teman. Begitu pula dengan throttle maksimumnya. Di sini saya memilih default juga dengan nilai 1600. Ini adalah parameter throttle maksimum yang dilakukan kuatnya pada saat dia melakukan GPS rescue, teman-teman. Selanjutnya adalah throttle hover. Throttle hover adalah nilai input throttle pada saat kuatnya itu mulai mengambang, teman-teman. Ini hal yang harus teman-teman lebih rinci untuk dimasukkan, teman-teman. Untuk kuat saya rasa 1275 itu adalah throttle hovernya atau nilai dimana throttle-nya itu mulai mengambang. Sedikit tips untuk teman-teman untuk menciptakan GPS rescue yang enak atau GPS rescue yang smooth. Di Betaflight 44 ini, nilai input throttle hovernya itu harus benar-benar pas. Bagaimana cara melakukan penyetingan yang benar untuk throttle hover? Menurut saya pribadi adalah teman-teman tinggal memunculkan throttle inputnya pada OSD-nya, teman-teman. Teman-teman merekam OSD-nya dan memperhatikan berapa nilai persentase menengah di mana kuatnya teman-teman mulai terbang dengan datar. Selanjutnya adalah ascent rate. Ascent rate adalah kecepatan kuatnya pada saat dia naik, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa melihat saya memilih 5 meter dalam 1 detik, di mana kecepatan dia dari bawah ke atas, teman-teman. Ini adalah ascent rate. Selanjutnya adalah descent rate. Descent rate adalah kecepatan kuatnya pada saat menurun. Jadi ini penting pada saat teman-teman melakukan landing. Di sini saya memilih 1 meter dalam 1 detiknya. Selanjutnya adalah minimum satellite atau satelit minimum di mana kuatnya itu mulai dapat diaktifkan GPS rescue-nya. Di sini saya memilih 6 sat. Artinya pada saat 6, 7, 8 dan seterusnya kuatnya itu sudah diklaim dapat melakukan GPS rescue, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah allow arming to fix, di mana di sini harus teman-teman catat dengan baik. Jika teman-teman mencentang di sini, maka kuatnya teman-teman bisa terbang walaupun dalam keadaan GPS-nya belum fix. Pada saat teman-teman arming atau terbang dalam keadaan minimum satelitnya belum tercukupi atau belum fix, maka teman-teman tidak akan mendapatkan GPS rescue. Pada saat teman-teman file save, dia akan memilih drop. Dan sebaliknya, jika teman-teman mematikan centang ini, teman-teman harus menunggu GPS-nya itu mencukupi untuk minimum satelitnya dan satelitnya sudah terlock baru bisa melakukan arming, teman-teman. Nah, di sini saya bisa menyarankan teman-teman untuk melakukan centang di sini. Namun teman-teman harus memperhatikan bahwa pada saat teman-teman arming tanpa minimum satelitnya, maka RTH-nya itu akan memilih drop, bukan GPS rescue, teman-teman. Selanjutnya adalah altitude mode. Ini adalah mode altitude pada saat dia melakukan GPS rescue, teman-teman. Di sini ada 3 altitude mode yang dapat teman-teman pilih. Jika teman-teman memilih current altitude, pada saat dia GPS rescue, maka drone-nya itu akan kembali dengan ketinggian yang ada pada saat ini. Contoh saja, jika teman-teman terbang dengan ketinggian 10 meter dan teman-teman melakukan file save, maka drone-nya akan kembali dengan ketinggian 10 meter sesuai dengan ketinggian saat ini. Nah, yang kedua adalah fixed altitude. Fixed altitude adalah pada saat kuatnya teman-teman melakukan GPS rescue, dia akan memilih ketinggian yang telah dilakukan set sebelumnya, di mana teman-teman melakukan atau menyetingnya di initial altitude di sini. Maka pada saat teman-teman memilih fixed altitude, maka dia akan GPS rescue atau rescue di ketinggian 30 meter sesuai apa yang teman-teman set di sini. Terus yang ketiga adalah maksimum altitude. Jika teman-teman pada saat GPS rescue untuk maksimum altitude ini, maka dia akan memilih ketinggian maksimum yang pernah teman-teman capai.
Taruhlah teman-teman memasang 30 di sini. Namun pada saat perjalanan teman-teman pernah mencapai angka 50 meter ketinggiannya. Maka jika kita memilih maksimum altitude di sini, pada saat dia GPS rescue, maka dia akan memilih 50 meter untuk melakukan GPS rescue-nya teman-teman, atau memilih maksimum altitude yang pernah dia capai. Yang terakhir adalah sanity check. Di sini ada banyak yang dapat kita lakukan. Sanity check itu saya tidak bisa memberikan secara detail karena saya tidak terlalu memahaminya. Sepanjang yang saya tahu, sanity check adalah pengecekan kelayakan, di mana sistemnya yang bekerja untuk mengecek kelayakan parameter sesuai apa yang kita pilih. Setelah saya menjelaskan seluruh parameter-parameter yang ada di sini, saya rasa teman-teman sudah bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Selanjutnya teman-teman bisa mengetiknya juga di mods di sini teman-teman. Teman-teman bisa memilih salah satu tuas yang teman-teman punya dan bisa menyeting GPS rescue di sini. Seperti yang saya lakukan di sini, saya memilih AUX 4 untuk melakukan GPS rescue. Maka pada saat saya mengalami video bermasalah ataupun mungkin blank dan tidak dapat melihat sesuatu, saya dengan mudah cukup menekan AUX 4 agar kuatnya bisa kembali. Setelah kita melakukan pengecekan parameter yang telah kita setting, saatnya kita melakukan pengetesan langsung ke lapangan. Seperti apa proses RTH pada Betaflight 44 ini? Mari kita lihat langsung pada tutorial lanjutan ini. Saat ini kita berada di tempat pengetesan GPS rescue untuk 4.4 ya. Nah, kita akan menerbangkan ke arah sana dan kita akan melihat apakah dia akan kembali di posisi di sini. Kita akan take off dari sini dan kita akan terbang ke sana dan kita akan melihat apakah dia bisa rescue di sini, teman-teman. Oke, kita langsung lihat saja DVR-nya berikut ini. Oke, kita sudah selesai ya. Sayangnya tidak ada yang bisa merekam penerbangan kita tadinya. Jadinya saya harus merekam sendiri, brother. Nah, kita sudah melakukan penerbangan sesuai dengan DVR-nya kita tadi. Kita terbang, kita melewati di sini dan dia jatuhnya di sebelah sana dan langsung disarm, teman-teman. Nah, ini dia posisi saat ini. Tadinya saya itu terbangnya di daerah sini ya, karena takut tadi ada pohon di sebelah sini, sehingga saya coba terbang di sebelah sini dan jatuhnya di sebelah sini dan langsung disarm sendiri. Untuk parameternya telah saya berikan pada awal video dan silahkan teman-teman mengikuti jika memang
cukup berguna untuk teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.